Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kawan-kawan berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tim Permata Sakti Universitas 11 Maret Surakarta yang beranggotakan Amar Ibnu Hasan dengan NIM H05180007, kemudian David Anggara Putra dengan NIM H05180020 dan Vivin Tria Anggraini dengan NIM H05180039. Di sini kami akan membahas tentang keris Jawa. Asal-usul keris. Istilah keris telah tercantum pada prasasti dari abad ke-9 Masehi. Asal mula penyebutan kata keris merupakan singkatan bahasa Jawa dari melungker-melungker kang bisa ngiris, yang dalam bahasa Indonesia berarti benda yang berliku-liku yang bisa mengiris atau membelah sesuatu. Pengertian keris. Keris adalah sebuah senjata tikam yang berbentuk asimetris, bermata dua dan berasal dari budaya Jawa yang mempunyai daya magis yang tinggi. Di sisi lain, keris disebut sebagai karya seni yang bernilai tinggi. Nilainya terletak pada keindahan bentuk dan bahan yang dipakai, serta proses pembuatannya yang memerlukan waktu yang lama, ketekunan, dan keterampilan yang khusus. Keris mempunyai ciri yang terdiri dari besi, ganja, dan wilah. Besi merupakan semacam akar bilah berbentuk bulat, panjang sekitar 7-8 cm, dibuat dari besi untuk ditancapkan ke dalam ukiran atau pegangan keris. Ganja merupakan dudukan keris yang terletak pada pangkal bilah. Ada dua macam ganja, yakni ganja iras dan ganja susulan. Disebut ganja iras jika ganja tersebut merupakan terusan dari bilah, sedangkan yang disebut ganja susulan adalah ganja yang lepasan. Wilah, yakni badan keris mulai dari perbatasan ganja sampai ujung tajaman keris yang disebut pucuk atau kudup. Pucuk keris ada yang dinamakan kudup nyujen atau pucuk yang sangat runcing, kudup gabah kopong seperti bentuk gabah, kudup buntut tumo, ujungnya berbentuk seperti ekor kutu, atau kudup kembang gambir, pucuk yang tidak terlalu runcing tapi tajam sekali. Keris yang baik harus dibuat ditempa dari 3 macam logam, yakni besi, baja, dan bahan pamor. Pada keris tua, misal keris Buddha, tidak menggunakan baja. Keris yang dibuat dari kuningan, seng, dan bahan logam lainnya tidak dapat digolongkan sebagai keris. Keris yang dibuat bukan dengan cara ditempa, melainkan dicor, atau yang dibuat dari guntingan drum bekas aspal, tergolong bukan keris, melainkan hanya replika keris saja. Ukuran panjang bilah keris yang lazim adalah antara 33 cm sampai 38 cm. Beberapa keris luar Jawa bisa mencapai 58 cm, bahkan keris buatan Filipina Selatan panjangnya ada yang mencapai 64 cm. Yang terpendek adalah keris Buddha dan keris buatan Nyi Sombro Pajajaran, yakni hanya sekitar 16-18 cm. Tetapi, keris yang dibuat orang amat kecil dan pendek, misalnya hanya 12 cm, atau bahkan ada yang lebih dari ukuran full pen, tidak dapat digolongkan sebagai keris, melainkan semacam jimat berbentuk keris-kerisan. Fungsi keris ada 4 macam. Yang pertama, keris sebagai elemen persembahan sebagaimana dinyatakan oleh prasasti-prasasti dari milenium pertama menunjukkan keris sebagai bagian dari persembahan. Yang kedua, keris tidak lagi berfungsi sebagai senjata. Yang ketiga, keris juga masih menjadi bagian dari sesajian. Lebih jauh, keris juga digunakan dalam ritual atau upacara mistik atau paranormal. Yang keempat, sebagai seni hiasan atau pameran. Ilustrasi pembuatan keris seperti yang ada di gambar ini. Berdasarkan cara dan niat pembuatan keris dapat dibagi atas 2 golongan besar. Yang pertama disebut keris ageman, yaitu keris yang diciptakan dengan tujuan hanya mementingkan keindahan lahiriah, eksoteri keris itu. Yang kedua disebut keris tayuhan, yaitu keris yang diciptakan dengan lebih mementingkan tuah atau kekuatan gaibnya, esoteri atau esoteri yang ada dalam keris.
Gelar dan nama keris. Pemberian nama pada sebuah keris dalam budaya masyarakat Islam Nusantara adalah sebuah hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan kebanyakan masyarakat Islam. Bahkan hingga kini, pemberian nama juga dilakukan terhadap benda-benda lain yang dianggap mempunyai kelebihan, seperti pada sebuah tombak Trisula, gong atau bende Kiai Simo, pedang naga puspa, dan sebagainya. Keris yang dibuat dalam lingkungan keraton oleh para empu keraton umumnya diberi gelar Kiai, Kanjeng Kiai, dan Kanjeng Kiai Ageng. Selain gelar, keris juga diberi nama. Gelar dan nama keris itu tercatat dan disimpan dalam arsip keraton. Sedangkan keris milik keraton biasanya disimpan dalam ruangan khusus yang disebut gedong pusaka. Ini saya ingin menjelaskan terkait PPT berikut. Nah, pada PPT itu terkait penjelasan dari materi cara memakai keris. Dapat lihat bahwa dalam penggunaan keris itu ada berbagai macam, yaitu ada ngogleng, ada ngogleng tanggung, ada ngogleng metit, ada kewalan, ada ketuban, ada kempitan tangan, ada kempitan kiwo, dan nganggar. Nah, pada PPT ini merupakan ilustrasi dalam cara memakai keris yang mana terdapat di Museum Keris di Solo. Nah, selanjutnya terkait Museum Keris di Solo itu terletak di Jalan Bayangkara nomor 2 Sriwedari Solo. Nah, di Museum Keris ini terpampang banyak ribuan keris yang terpajang di sana. Di sana merupakan sebuah koleksi Museum Keris Nusantara yang sudah diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Beranjak memasuki ruangan di lantai pertama museum, pengunjung bisa mengisi daftar tamu sebagai administrasi. Nah, di lantai kedua, di sini lantai kedua dinamai dengan nama Purwaning Wacana. Tempat ini adalah sumber literasi bab perkerisian. Sejumlah keris hibah dipajang berdampingan dengan informasi tentang eksistensi keris di masyarakat dan pengertian anatomi keris. Nah, di sana dari pengelola juga memasang terkait keterangan berupa jenis, dapur, pamor, tangguh, warangka, pendok, mendak, ukiran, serta acal koleksi. Sehingga itulah alasan mengapa Solo terkenal dengan kota budaya. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok kami ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Semoga dari ilmu yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.